Ada pepatah yang mengatakan segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Persis seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa kekuasaan itu ada waktunya, bukan partai politik. Teman-teman, kita akan melihat satu momentum sejarah di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat sebuah nokta merah, catatan yang digoreskan oleh tinta skor penilaian yang dilakukan oleh Ganjar tentang 5 yang mendatangkan protes publik atau kemarahan publik, khususnya bagi katakanlah Kementerian Pertahanan Keamanan. Di dalamnya ada subsistem misalkan TNI dan yang lain-lain yang menganggap bahwa mereka dianggap dalam satuan skor itu merah dan artinya tidak lulus. Itu berarti menandakan kerapuhan sistem pertahanan keamanan yang itu berbanding terbalik dengan kondisi keamanan yang boleh dihadirkan oleh karena kerja-kerja tentara kita atau militer kita yang harusnya kita apresiasi jauh lebih baik. Dan ini merupakan sebuah yang saya katakan, saya quote, nokta merah, suatu kegagalan ya teman-teman di elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kerja-kerja apresiasi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika Ketua Umum Ibu Megawati mengatakan bahwa kekuasaan itu ada masanya, ada akhirnya, yang walaupun sebenarnya itu ditujukan kepada Jokowi dan terah serta orang-orang yang ada dalam lingkar Jokowi dalam konteks kontestasi kekuasaan ke depan, sebenarnya Ibu Mega sedang mengatakan itu pada diri sendiri, pada internal partai sendiri, artinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, inilah masa kekuasaan dari Partai Demokrasi Perjuangan yang mencapai titik henti, stagnan, bahkan mengalami satu degradasi yang sangat tajam ke bawah, sehingga publik pada akhirnya bisa menunjukkan sikap mereka lagi, loyalitas mereka kepada bukan kepada lembaga atau pada institusi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi pada personalitas Jokowi dan juga orang-orang yang kemudian dipandang berhasil memberikan tingkat kesejahteraan tertentu dan boleh menunjukkan itu bukan hanya pada warganya sendiri tapi pada warga dunia. Nah, kita bisa lihat bahwa fenomena yang terjadi belakangan ini, kita bisa lihat adanya transfer atau pergeseran-pergeseran dukungan baik dari sahabat Ganjar dan yang lain, dari pasangan yang lain yang bergerak ke arah Pragib atau Prabowo dan Gibran. Nah, bisa lihat bagaimana konser-konser yang dilakukan oleh para sahabat Ganjar dan yang lain-lain, kemudian itu deklarasinya bukan simbol-simbol angka 3, tetapi justru mereka meneriakkan yel-yel Pragib-Pragib atau Prabowo, Gibran, dan seterusnya. Nah, ini sebuah perlawanan publik yang ditunjukkan dan kemudian itu berkorelasi dengan apa yang disebut dengan titik henti atau titik optimal dari sebuah kinerja partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tahu sekarang bahwa era destruktif bukan hanya mendestruksi tentang ekonomi kita, ekonomi dunia, bukan hanya mendestruksi bagaimana masyarakat harus hidup di hadapan dengan era apa yang disebut dengan era ICTS, informasi komunikasi dan teknologi, tetapi sekarang kita berhadapan dengan disrupsi demokrasi, disrupsi politik, dan disrupsi PDIP. Nah, dalam hal ini PDIP mengalami disrupsi disrupsi kepemimpinan, disrupsi kepercayaan publik yang kemudian tidak lagi loyal, kebanyakan dari anunya tidak loyal. Itu berarti ada pergeseran yang sangat tajam, pergeseran yang sangat dalam sekali terkait dengan bagaimana trust itu telah bergeser pada konteks loyalitas partai kepada loyalitas personal. Dan ini adalah realitas yang harus diterima oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kita belajar pada konteks filsafat stoik, kita bicara tentang ada sesuatu kekuatan di luar diri kita yang tidak mampu kita bendung, yang tidak mampu kita lawan, sehingga kita harus berdamai dengan kekuatan itu. Nah, dalam konteks demokrasi politik, dalam pengajaran tentang filsafat stoik ini, maka yang harus dilakukan oleh PDIP dan elit-elitnya harus kemudian sadar bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dilawan, yaitu kekuatan rakyat, kekuatan kepercayaan publik,
kepada personalitas Jokowi dan Prabowo serta Gibran. Ini arah bandul dukungan yang nyata ada di depan kita, bukan sesuatu imaji-imaji atau gambaran-gambaran yang sifatnya fata morgana. Ini real berbicara tentang fakta politik yang ada sekarang. Karena itu jauh lebih baik kita masih membutuhkan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai yang lain dalam kerangka membangun demokrasi kita agar demokrasi ini kuat, saling mendukung, checks and balance. Nah, karena itu ada titik refleksi saya kira harus berpikir terkait dengan masa depan partai ini, masa depan negara ini dalam konteks yang jauh lebih adaptif, yang lebih berselaras dengan era destruktif ini, bukan partai politik.